Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 697. Oke, lah gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gemuruh masih terdengar di langit dari wilayah domain Jiwali ini. Pertempuran yang cukup sengit masih terjadi antara Soyen melawan Dewa Jahat peringkat ke-7 dan juga Duan Qifei melawan Raja Heijue. Hingga detik ini masih belum tahu siapa yang akan menang ataukah siapa yang akan kalah. Pandangan mata dari orang-orang yang lainnya terlihat cukup panik karena saat ini mereka mengetahui bahwa pertempuran itu adalah yang paling menentukan. Kemenangan dari Soyen dan juga Duan Qifei sangat dibutuhkan untuk membangkitkan semangat dari para prajurit atau pasukan yang sangat banyak di wilayah domain Jiwali ini. Karena pada saat ini banyak pasukan juga cukup ngeri. Bagaimanapun juga jumlah mereka tidak sebanyak jumlah ras jahat yang telah berdatang ke tempat ini. Hal itu diakibatkan banyak orang yang berasal dari domain Jiwali ini telah terjatuh dalam kendali ras jahat asing. Sebuah formasi besar dengan atribut air juga telah menyelimuti kuil Xifang. Dan hal itu telah dipertahankan oleh Yuan Yan dan juga Yun Qi. Berbagai serangan dari pasukan ras jahat ketika mereka melemparkan energi yang berwarna hitam dan bersentuhan dengan formasi air itu, semuanya akan kembali terpental dan kemudian berubah menjadi asap putih kemudian menghilang di udara. Hal itu telah membuat banyak pasukan dari ras jahat hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita berpindah pada tempat pertempuran dari Duan Qifei. Pandangan matanya saat ini melihat tajam pada Raja Heijue yang berada di depannya. Dan kemudian sambil memegang payung hantu dan dewa di telapak tangannya, Duan Qifei pun berkata, saat ini Raja Hantu Yin Yasen Miao telah dikalahkan. Dan apalagi yang bisa kau katakan? Mendengarkan kata-kata dari seorang Duan Qifei membuat Raja Heijue raut wajahnya terlihat cukup jelek. Dan kali ini seluruh tubuhnya telah dipenuhi oleh energi hitam. Bahkan di samping tubuh dari Raja Heijue ini telah berdiri pilar-pilar hitam. Dan juga terdapat banyak wajah hantu pada pilar-pilar tersebut. Pandangan mata Raja Heijue menatap pada Duan Qifei. Lalu dia mengatakan, mereka hanyalah orang-orang bodoh yang sok kuat. Tapi kau jangan senang dulu. Apakah kau pikir hanya dengan kekuatan yang saat ini kau akan bisa mengalahkan diriku? Raja Heijue sangat percaya diri apabila dia menggunakan kekuatan penuh dari pilar-pilar hitam yang berada di sampingnya. Maka Duan Qifei tidak akan pernah mampu melakukan hal apapun terhadap dia. Namun Duan Qifei sendiri juga tidak takut dengan Raja Heijue ini. Dan kemudian dia berkata, tempat ini adalah wilayah dari dunia hantu yang juga bagian dari dunia seribu besar. Dan bukan tempat yang bisa didatangi oleh ras jahat sepertimu. Karena kau sangat yakin bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, mari kita lanjutkan pertempuran ini. Raja Heijue hanya bisa mengatakan, baiklah jika begitu, rasakanlah pilar suci wajah ajaib. Tekan gadis itu sepenuhnya untuk diriku. Tanpa ragu lagi, kekuatan hitam jahat yang berada di dalam tubuhnya ini telah langsung dimasukkan ke dalam pilar-pilar hitam yang berada di sampingnya. Dan kemudian hal itu telah membuat mata dari wajah-wajah yang berada di dalam pilar saat ini telah terbuka secara perlahan. Sebuah fluktuasi yang sangat menakutkan tersebar dari pilar tersebut. Dan kemudian banyak orang yang menyaksikan hal seperti ini. Mereka merasa cukup mengeri. Lalu orang-orang itu pun berkata, apa itu sebenarnya? Sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Selanjutnya, pilar wajah itu pun kini telah langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Dan kemudian hal itu menghisap seluruh kekuatan hitam yang berada di sekitar dari tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, fluktuasi energi yang berada di pilar wajah ini menjadi semakin mengerikan. Dan hal itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Meskipun Duan Qifei memegang senjata peringkat pertama dari dunia hantu yang berupa payung dewa dan hantu ini. Tidak lama kemudian pilar wajah itu pun mengeluarkan suara tertawa seolah-olah mengejek semua orang yang berada di dalam tempat ini. Dan dirasa bukan tandingan dari pilar wajah tersebut. Gelombang suara yang agung menyebar. Bahkan hanya dengan kekuatan gelombang ini saja telah membuat langit sedikit terkoyak. Hal itu menunjukkan betapa mengerikan serangan dari pilar wajah. Beberapa orang yang terhantam oleh kekuatan gelombang suara pilar wajah, akhirnya tubuh mereka
ini telah langsung hancur menjadi ketiadaan. Hal ini membuat raut wajah dari banyak orang menjadi lebih jelek lagi karena mereka sangat ketakutan. Tidak butuh waktu yang lama, pilar wajah kembali mengeluarkan gelombang suara yang sangat mengerikan dan itu meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari Duan Qifei. Melihat hal seperti ini membuat Duan Qifei menarik napas dalam-dalam. Dia menyalurkan kekuatan ke dalam payung yang berada di telapak tangannya. Dan kemudian Duan Qifei merasakan sakit yang tidak terlukiskan di dalam dadanya. Namun dia tidak menyerah dalam hal ini. Detik berikutnya Duan Qifei mengayunkan payung tersebut dan kemudian degar, sebuah serangan yang dilemparkan dari dalam payungnya. Ini langsung berbenturan dengan gelombang suara dan itu telah membuatnya meledak dalam seketika. Tubuh dari seorang Duan Qifei terkena gelombang ledakan dan kemudian dia terdorong mundur cukup jauh. Raja Heijue ketika menyaksikan hal seperti ini hanya tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan kekuatan seperti itu saja ingin mengalahkan raja ini. Lihatlah baik-baik. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa seluruh makhluk yang tidak terhitung jumlahnya di dalam domain jiwali ini yang kau lindungi di belakangmu semuanya akan musnah. Dan asal kau tahu, mereka mati karena kebodohanmu yang tidak mau menyerah pada ras jahat. Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Raja Heijue secara perlahan runtuh dan berubah menjadi asap hitam. Lalu dia masuk ke dalam pilar wajah dan bergabung dengan pilar tersebut. Duan Qifei terdiam sejenak ketika dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari pilar raja yang telah dirasuki oleh Raja Heijue tersebut. Dan pada saat ini di dalam benak dari seorang Duan Qifei telah terdengar sebuah suara yang cukup familiar dan tidak lain itu adalah suara dari Tuan Jiwali, yang dimana pada saat masa lalu Tuan Jiwali telah memberikan sebuah nasihat yang sangat penting bagi seorang Duan Qifei. Dia saat itu mengatakan, Duan Qifei, suatu hari nanti kau akan menjadi pemimpin dari domain Jiwali ini dan segala hal yang berada di dalam tempat ini akan dilindungi dan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Apapun yang terjadi, kau harus mendahulukan kepentingan dari domain Jiwali karena kau adalah pemimpinnya. Tidak ada alasan bagi dirimu untuk melakukan segala sesuatu atas egomu secara pribadi. Duan Qifei kemudian menimpali, tapi paman, dalam hidup ini aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku ingin melakukan segalanya tanpa terbebani oleh apapun dan juga oleh siapapun. Aku ingin seperti Xiaoyan menjaga apa yang layak kujaga meskipun sesuatu itu telah rusak. Dan pada saat ini Duan Qifei telah menyadari bahwa segala hal yang berada di dalam domain jiwali ini adalah sesuatu yang layak dijaga oleh dirinya. Mata dari Duan Qifei telah meneteskan sedikit air mata yang membasahi pipinya dan kemudian dia pun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di sisi lain, Raja Petir telah melihat senyuman dan juga tangis dari seorang Duan Qifei. Selanjutnya, gadis itu telah langsung mengeluarkan sebuah aura yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat Raja Petir tiba-tiba saja berkata, gadis ini, apakah pada akhirnya dia akan berjuang sepenuh hatinya? Tangan dari Duan Qifei menggenggam erat payung dewa dan hantu yang berada di telapak tangannya dan kemudian dia pun mengatakan, payung dewa dan hantu, mari ikutlah bersama dengan diriku membela tempat ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Duan Qifei membuat payung dewa dan hantu tiba-tiba saja mengeluarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan dan itu berwarna hitam dan putih. Cahaya ini pun berputar-putar di sekitar tubuh dari seorang Duan Qifei. Aura kuno yang merupakan kekuatan hantu yang luar biasa ini telah melonjak secara bersamaan, seolah-olah hal itu akan membangunkan sesuatu yang sangat menakutkan. Detik berikutnya Duan Qifei mengangkat payung itu ke arah langit sambil berkata, kalian semuanya keluarlah.
Atas nama pemimpin dari domain Jiwali, aku Duan Qifei menggunakan hidup kalian semuanya untuk memberitahukan pada dunia ini bahwa mereka yang berani merusak dunia hantu akan dihancurkan tanpa ampun. Sinar cahaya hitam dan putih yang terus dikeluarkan dari dalam payung milik Duan Qifei itu tiba-tiba saja langsung berubah menjadi bayangan hitam raksasa yang berdiri di belakangnya. Seolah-olah bayangan hitam ini merupakan makhluk yang dipanggil dari zaman kuno. Kemunculan bayangan hitam itu telah membuat cahaya yang berada di langit dan bumi menjadi pucat dalam sekejap. Bahkan pasukan ras jahat ketika melihat bayangan hitam raksasa yang dikeluarkan Duan Qifei, mereka sangat ketakutan. Tidak butuh waktu yang lama, bayangan hitam itu pun langsung memancarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya. Hal ini telah membuat banyak prajurit dari ras jahat asing meledak dalam seketika. Melihat pemandangan seperti itu membuat Raja Heijue yang telah bergabung dengan Pilar Wajah merasakan kengerian yang luar biasa, dan kemudian dengan penuh keterkejutan dia mengatakan, sebenarnya itu adalah bayangan hantu dan dewa. Kau benar-benar bisa menggunakan senjata jahat peringkat pertama untuk mengeluarkan kekuatan semacam ini. Bayangan hantu dan dewa sekitar tubuh dari Duan Qifei telah menjadi semakin padat, dan itu benar-benar mirip seperti iblis raksasa. Duan Qifei melihat pada pilar wajah yang telah dirasuki Raja Heijue sambil berkata, bukankah selama ini kalian selalu menginginkan kekuatan hantu dan dewa di dalam dunia hantuku ini? Namun sayang sekali, para ahli sekuat pusat dunia hantu bahkan tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan dari hantu dan dewa. Dan sekarang semuanya berada di dalam genggaman telapak tanganku. Namun Raja Heijue menekan ketakutan di dalam dirinya, dan kemudian dia menimpali perkataan dari Duan Qifei. Bahkan jika saat ini dirimu telah mampu mengendalikan kekuatan hantu dan dewa, lalu kenapa? Raja ini sangat yakin tidak akan pernah kalah darimu. Rasakanlah badai iblis wajah. Tubuh Raja Heijue yang telah bergabung dengan pilar wajah tersebut kini telah langsung berputar, dan kemudian hal itu menjadi semakin cepat saja hingga akhirnya pilar wajah ini telah mengeluarkan badai yang sangat besar, dan itu berwarna hitam. Ujung dari badai tersebut telah meruncing, dan itu menjadi sangat tajam, di mana saat ini badai itu telah meluncur dengan sangat cepat untuk menyerang seorang Duan Qifei. Berbagai hal yang dilewati oleh badai wajah yang runcing ini akan langsung hancur menjadi ketiadaan. Duan Qifei yang tidak takut sama sekali hanya sedikit tersenyum sambil berkata, apakah pada akhirnya kau menggunakan kekuatan terbesarmu? Detik berikutnya Duan Qifei melambaikan tangannya, dan kemudian kekuatan yang berada di dalam payung ini telah langsung masuk ke dalam tubuh dari bayangan hantu dan dewa yang berada di belakangnya. Selanjutnya bayangan hantu dan dewa itu pun segera meraung ke arah langit. Tepat saat itu, ujung yang sangat runcing dari badai yang diciptakan Raja Heijue kini telah sangat dekat dengan tubuh dari seorang Duan Qifei, dan hal ini membuat Raja Heijue cukup yakin bahwa serangannya mampu mengalahkan Duan Qifei ini. Namun semuanya di luar kendali dari seorang Raja Heijue. Pada saat ini, pusaran badainya yang runcing tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang sangat aneh, dan itu terhenti dalam seketika. Dia pun tidak mampu melakukan sebuah pergerakan apapun, seolah-olah seluruh kekuatan yang dia miliki saat ini telah ditekan oleh sesuatu, dan kemudian secara perlahan menghilang begitu saja. Pilar wajah kemudian memiliki sedikit retakan, dan itu telah menunjukkan tanda-tanda akan kehancuran. Hal ini membuat Raja Heijue yang berada di dalam pilar wajah tersebut hanya bisa berkata, tidak, ini tidak mungkin. Dia pun merasakan bahwa seluruh tubuhnya yang berada di dalam pilar wajah menjadi sangat kesakitan akibat tekanan dari energi yang tidak terlihat itu. Dan kali ini sebuah energi misterius telah benar-benar meresap masuk ke dalam pilar wajah melalui retakan tersebut. Raja Heijue menjadi sangat ketakutan, dan kemudian dengan upayanya terakhir dia pun berusaha melepaskan diri dari pilar wajah ini. Setelah Raja Heijue berhasil keluar dari dalam pilar wajah, tiba-tiba saja degar, energi misterius yang telah merasuki pilar wajah kini menghancurkannya dari luar dan dalam.
Pandangan mata Raja Hejue menjadi cukup terkejut ketika dia melihat hal seperti ini. Dirinya benar-benar tidak habis pikir sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki Duan Qifei sehingga mampu menghancurkan pilar wajahnya. Dari kehancuran pilar wajah tersebut, pandangan mata Raja Hejue segera menyipit dan kemudian dia telah menyaksikan ilusi wajah dari seorang pemuda dengan aura yang sangat suram dan juga arogan yang tidak tertandingi. Bahkan dari wajah itu telah mengungkapkan sesuatu yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak dimiliki oleh makhluk yang berada di dalam dunia ini. Raja Hejue benar-benar tidak tahu itu wajah dari siapa, dan yang tidak dia sadari sebenarnya wajah itu adalah pemuda dari dunia bawah kegelapan. Tidak ingin membuang-buang waktu di dalam tempat ini dan juga tidak peduli dengan terkejutan di raut wajah dari seorang Raja Hejue, Duan Qifei kembali mengayunkan payung yang berada di telapak tangannya dan dia memberikan perintah pada bayangan hantu dan dewa untuk memberikan serangan lanjutan. Tidak butuh waktu yang lama, bayangan hantu dan dewa itu pun telah langsung melesat untuk menuju ke arah dari Raja Hejue. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Hejue merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam dirinya. Namun kali ini dia merasa bahwa dia tidak bisa kabur karena ada semacam kekuatan yang juga telah menyegel jalan kaburnya. Raja Hejue hanya bisa berkata, sial, sebenarnya kekuatan macam apa ini? Terlalu kuat. Detik berikutnya, kekuatan yang agung telah langsung dipancarkan dari dalam tubuh bayangan hantu dan dewa, dan itu telah menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Hejue, lalu menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar. Saat ini Raja Hejue pun tertelan di dalam ledakan yang besar itu bersama dengan bayangan hantu dan dewa serta Duan Qifei. Pandangan mata dari banyak orang yang berada di dalam tempat ini cukup penasaran siapa pada akhirnya yang akan memenangkan pertempuran antara Duan Qifei dan juga Raja Hejue, karena hingga detik ini keduanya masih tidak terlihat dan juga masih tertelan di dalam gelombang ledakan yang dahsyat itu. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, jelas hal ini akan menentukan arah pertempuran berikutnya. Banyak orang pada saat ini telah menyipitkan matanya ketika melihat ledakan besar di langit. Dan kemudian salah satu dari pemuda mengatakan, siapa yang akan menang dalam pertempuran kali ini? Pemuda yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, entahlah, energi ledakan itu terlalu kuat dan seluruh persepsi kita seolah-olah ditahan dan tidak mampu menyelidiki apa yang berada di dalam ledakan. Kali ini banyak orang dari domain Jiwali cukup khawatir jika sampai Duan Qifei tumbang di dalam pertempuran saat ini. Hal itu benar-benar menjadi pukulan yang sangat besar bagi seluruh orang yang berada di dalam domain Jiwali ini. Tidak lama kemudian seseorang terjatuh dari langit. Yun Yun ketika melihat hal ini, dia pun segera berkata, lihatlah semuanya, seseorang telah terjatuh dari tempat pertempuran. Jika dia adalah orang kita, maka bersiaplah untuk melakukan penyelamatan. Kali ini, orang yang terjatuh dari langit itu, tubuhnya telah terbakar dan kemudian dia tidak memiliki aura sama sekali. Dan sepertinya jiwanya juga telah musnah. Setelah cukup dekat, akhirnya semua orang menyaksikan bahwa orang yang telah terjatuh itu adalah dewa setengah jahat yang merupakan Raja Hejue. Dalam kematiannya, pandangan mata Raja Hejue melotot dan juga seolah-olah tidak percaya bahwa dirinya akan tewas di dalam pertempuran saat ini. Dan kemudian, pum! Dar! Tubuh Raja Hejue menghantam tanah dengan keras dan itu bahkan menimbulkan lubang yang besar. Mu Yingying ketika melihat hal seperti ini, dia pun segera mengatakan, sebenarnya Raja Hejue telah tewas, bahkan jiwanya juga telah hancur. Di sisi lain Raja Petir hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, pada akhirnya Qifei, kau menang juga. Kekuatan hantu dan dewa yang berada di dalam payung dewa dan hantu milikmu sangat misterius dan juga tidak terduga. Kau benar-benar reinkarnatorku yang sangat membanggakan. Pasukan dari domain Jiwali tiba-tiba saja langsung mengatakan, kekuatan pemimpin domain Jiwali tidak terkalahkan. Duan Qifei melihat pada pasukan besar
yang telah memujinya dan kemudian dia berkata, "Pertempuran ini belum berakhir. Kalian semuanya tetap berjaga di dalam tempat ini dan aku ingin pergi untuk melihat ke tempat pertempuran Soyen." Bagaimanapun juga saat ini Soyen telah berurusan dengan dewa jahat peringkat ke-7 sendirian, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama. Karena Duan Qifei menyadari kekuatan Soyen masih memiliki celah yang sangat besar dengan dewa jahat peringkat ke-7. Ketika Duan Qifei akan meluncur ke tempat pertempuran Soyen, tiba-tiba saja Yun Yun dan juga Mu Ying telah muncul di sampingnya, dan kemudian kedua gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita akan ikut bersama dengan dirimu." Duan Qifei hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya Yun Yun kembali mengatakan, "Apakah kau sebenarnya tidak merasa ada sesuatu yang aneh dalam pertempuran kali ini?" Duan Qifei melihat pada Yun Yun lalu bertanya, "Apa memangnya?" Yun Yun kemudian mengatakan, "Setengah dewa jahat Raja Hejue dan juga wakil pemimpin dari pusat dunia hantu, Raja Hantu Shen Miao, keduanya telah tumbang. Namun pasukan raja jahat yang berada di dalam tempat ini semuanya masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Tapi serangan mereka malah menjadi semakin gencar saja." Duan Qifei hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku juga tidak paham dengan hal ini, tapi apa yang kau katakan memang benar. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Meskipun begitu mungkin kita bisa mengabaikan hal ini terlebih dahulu. Dan mari kita menuju tempat dari Soyen untuk memberikan bantuan pada dirinya." Mu Ying dan juga Yun Yun hanya bisa mengangguk, dan kemudian ketiga gadis itu telah meluncur dengan sangat cepat untuk menuju tempat pertempuran dari Soyen melawan dewa jahat peringkat ke-7. Kita berpindah pada tempat pertempuran dari Soyen. Saat ini di atas langit dari tempat pertempuran tersebut terdapat sebuah energi magic seperti sebuah pusaran yang sangat besar dan menyelimuti area pertempuran. Seolah-olah orang yang berada di dalamnya telah terpenjara, dan saat ini tidak ada seorang pun yang bisa masuk ataupun keluar sesuka hati mereka. Duan Qifei, Mu Ying dan juga Yun Yun telah tiba di lokasi pertempuran dari Soyen, dan saat mereka melihat sebuah pusaran yang telah menyelimuti tempat itu, membuat seorang Duan Qifei menjadi cukup khawatir. Pandangan matanya melihat pada Soyen yang berada di dalam pusaran, dan kemudian dia berkata, "Soyen, dia sebenarnya." Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, dia akan baik-baik saja." Bagaimanapun juga Yun Yun dan juga Mu Ying selalu percaya di dalam hati mereka, tidak peduli bencana besar apa yang dihadapi Soyen, tapi orang ini selalu bisa saja mengejutkan banyak orang. Karena Soyen adalah pembawa keajaiban. Di dalam tempat yang dilindungi pusaran energi, kali ini telah bergejolak kekuatan hitam ras jahat dan juga api suci milik Soyen. Hal itu telah langsung memberikan energi pemusnah satu sama lain. Hingga detik ini bisa dianggap pertempuran Soyen melawan dewa jahat peringkat ke-7 sebenarnya masih seimbang. Keduanya telah menjaga jarak satu sama lain sambil menghela nafas dan juga memulihkan energi yang berada di dalam tubuhnya. Pandangan mata dewa jahat peringkat ke-7 melihat ke arah Soyen, dan kemudian dia berkata, "Kekuatan pemimpin wilayah api yang tidak berujung, apakah hanya seperti ini saja?" Meskipun pertarungan dari keduanya belum ada yang kalah ataupun yang menang, tapi kali ini raut wajah dari Soyen terlihat nampak pucat karena dia telah menggunakan kekuatan yang sangat besar. Bahkan sisik naga yang berada di tubuh dari Soyen dan seolah-olah tidak bisa dihancurkan tersebut kali ini telah banyak memiliki retakan. Karena sebenarnya di dalam pertempuran itu, entah serangan apa yang digunakan Soyen masih tidak mampu melukai tubuh dari dewa jahat peringkat ke-7. Hal itu benar-benar membuat Soyen terkejut. Namun dewa jahat peringkat ke-7 juga cukup takjub dengan Soyen. Meski kekuatannya hanya berada di reinkarnasi kelima, tapi dia mampu melawan dewa jahat peringkat ke-7 yang berada di reinkarnasi ke-6. Padahal jarak kekuatan di antara mereka memiliki celah yang sangat jauh. Memikirkan hal seperti itu saja membuat dewa jahat peringkat ke-7 menjadi khawatir apabila kekuatan Soyen setara dengan dirinya mungkin hanya butuh beberapa menit saja untuk bisa mengalahkan dewa jahat peringkat ke-7 ini. Dan Soyen adalah ancaman yang nyata. Maka dari itu, mau tidak mau, hari ini dewa jahat peringkat ke-7 harus melenyapkan Soyen supaya dia tidak menjadi momok yang sangat mengerikan bagi kelompok ras jahat.
Selama pertempuran yang terjadi, Soyen selalu merasa ada sesuatu yang aneh dari dewa jahat peringkat ke-7 ini, dan tampaknya dia seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan raut wajah yang pucat dan juga menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, Soyen kali ini mengatakan, dewa jahat peringkat ke-7 pada saat ini, wakil pemimpin pusat dunia hantu dan juga Raja Heijue, mereka berdua telah tumbang. Dan itu juga termasuk banyak pasukan ras jahat yang telah kau bawa. Apakah dirimu masih berpikir bahwa kau punya jaminan untuk menang? Dunia ini bukan tempat untuk orang-orang jahat seperti dirimu. Sejak awal pertempuran, Soyen telah meluncurkan banyak serangan pada dewa jahat peringkat ke-7 ini, tapi tidak peduli seberapa ganas dan juga keras serangan yang diberikan oleh Soyen, hal itu selalu bisa diatasi dengan mudah oleh dewa jahat peringkat ke-7. Rasa-rasanya setiap serangan dari Soyen seolah hanya menembus tubuhnya, dan kemudian hal itu diuraikan dalam seketika. Soyen selalu merasa bahwa sepertinya dewa jahat peringkat ke-7 ini sedang menunggu sesuatu, dan itu telah menimbulkan sebuah kekhawatiran di dalam hati seorang Soyen. Menanggapi perkataan Soyen, dewa jahat pun pada saat ini menimpali. Orang-orang yang berasal dari pusat dunia hantu hanyalah sekelompok idiot yang haus akan keuntungan. Kematian mereka tidak menjadi masalah bagi diriku, dan sebenarnya tujuan akhir kali ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Soyen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dewa jahat ini melancarkan serangan tanpa persiapan? Seluruh informasi dari dirimu sudah aku dapatkan, dan aku memiliki penangkal lengkap untuk setiap serangan yang kau luncurkan. Bisa dibilang bahwa pertempuran pada saat ini akan menjadi tempat penguburan yang dirancang khusus untuk dirimu. Awalnya, perjalanan menuju dunia hantu hanya untuk menyerang area ini dan juga menciptakan celah. Tapi karena kau ikut campur dalam urusan kita, aku tidak akan segan-segan untuk memakamkanmu di sini. Setelah mengatakan hal seperti itu, kabut hitam yang luar biasa kembali dikeluarkan dari dalam tubuh dewa jahat peringkat ke-7, dan itu menyebar di seluruh tempat ini yang membuat auranya menjadi semakin mencekam. Sebuah gelombang kekuatan hitam kini telah muncul di langit, dan di bawah gelombang kekuatan seperti ini, tubuh dari Soyen hanya sebesar semut. Pandangan mata dari Soyen penuh dengan kengerian, dan kemudian dia mengatakan, sebenarnya trik macam apa lagi yang sedang dia keluarkan? Detik berikutnya raut wajah dari Soyen telah berubah, dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat gelombang energi hitam yang berada di langit. Dan Soyen pada saat ini bisa merasakan adanya sebuah kekuatan yang cukup familiar dari dalam gelombang hitam itu. Hal ini membuat Soyen hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, perasaan dan juga aura ini cukup familiar. Aku sepertinya pernah merasa bersinggungan dengan aura ini. Itu adalah tahta suci, kekuatan para malaikat. Dewa jahat peringkat ke-7, ternyata kau adalah seorang pengkhianat dari dunia 1000 besar. Kali ini Soyen mengetahui dengan jelas bahwa identitas dari dewa jahat peringkat ke-7 yang berada di hadapannya sebenarnya adalah seorang manusia, dan dia berasal dari ras malaikat tahta suci. Soyen yang tidak berani gegabah menghadapi serangan yang memiliki kekuatan malaikat itu, dia mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya, dan kali ini juga bercampur dengan sedikit kekuatan hitam yang tidak lain merupakan kekuatan iblis. Hal ini dikarenakan malaikat dan iblis adalah musuh bebuyutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bisa mengalahkan dewa jahat peringkat ke-7 yang sebenarnya adalah manusia yang berasal dari tata suci dan juga memiliki kekuatan malaikat? Namun Soyen tidak paham sebenarnya siapa dan juga posisi apa yang dimiliki dewa jahat peringkat ke-7 ini di dalam tahta suci. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.